Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu siang pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi gempa terletak sekitar 6 km barat daya Batang dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa dikabarkan merusak beberapa bangunan termasuk Masjid Agung setempat. Gempa terasa di Batang, Pekalongan hingga Kendal. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial ini, bukan hanya rumah ibadah, sejumlah rumah dan juga bangunan juga rusak akibat guncangan gempa yang terjadi pada Minggu siang ini. Sarana pendidikan juga ikut rusak, plafon ruang kelas di SMP 7 yang berlokasi di Kali Salak, Batang juga rubuh. BMKG mengimbau agar warga tetap tenang dan juga menghindari tempat yang retak dan rusak akibat gempa. Dan akan kami terus update informasi terkait hal ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait bencana gempa bumi di Batang, Jawa Tengah, dari rekan kami sudah ada jurnalis Transmedia Roby Bernardi di sana. Selamat malam atau selamat sore, Roby. Bagaimana update terkini di sana pasca gempa tadi siang? Selamat sore, Heranov. Tadi pukul 14.33 itu di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah terjadi gempa dengan kekuatan 4,6 ya. Dan gempa ini tidak berkali-kali terjadi, perlu diketahui, hanya sekali terjadi, namun sangat mengagetkan warga Batang ya, terutama yang berpusat gempa ya ini di wilayah sekitar wilayah Kecamatan Warungasem. Untuk data sendiri kami belum penuhnya berapa bangunan yang rusak. Apakah tidak menimbulkan korban jiwa atau tidak, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi dalam pantauan kita tadi di lapangan, beberapa rumah juga mengalami kerusakan cukup parah, terutama bagian dinding yang roboh. Dan ada juga sekolah yang sampai rusak, bagian plafon yang rusak, dan termasuk yang ada di belakang kami ini merupakan gedung Prokompin ya, di mana terdampak gempa 4,6, bisa dilihat genteng-genteng yang pada berjatuhan dan dindingnya sampai pecah-pecah. Dan saat ini juga untuk tadi sempat saya ke rumah sakit, ngobrol sama pihak rumah sakit, sempat terjadi kepanikan. Cuma untuk saat ini sudah terkondisi lebih kondusif lagi dari rumah sakit yang semula pasiennya pada keluar, akhirnya saat ini sudah mau masuk kembali. Untuk update sementara memang belum ada jumlah berapa bangunan kerusakan dan dampak yang lainnya. Cuma tadi memang dari kita di lapangan memang sempat menemui beberapa anak kecil yang terkena luka ya, bagian kepala karena kejatuhan dari batu bata yang ada di rumah, namun saat ini kondisi sehat. Demikian, Heranov. Roby, ini informasi yang saya dapat baru saja di lini masa dari PMI menyebutkan ada 3 korban yang dirawat di RSUD Batang. Anda bisa konfirmasi soal ini? Ada 3 yang tengah dirawat di RSUD Batang sore ini. Iya, untuk korban yang di rumah sakit untuk saya sendiri saat ini belum terkonfirmasi, Rano, karena memang tadi kan sempat terjadi posisinya pihak rumah sakit evakuasi pasien yang dari dalam keluar, dan setelah terjadi gempa takut terjadi gempa susulan, namun itu tidak terjadi, harus memasukkan kembali pasien dan keluarga pasien ke rumah sakit. Dan di IGD pun sempat terjadi memang banyak rame, entah itu ada pasien atau belum, kita juga belum termonitor. Dan untuk saat ini memang dari pihak BPBD Kabupaten Pekalongan belum memberikan angka pasti berapa korban yang terluka dan kerusakan bangunan. Baik, kita tunggu perkembangan soal korban ini. Apakah ada korban luka maupun korban jiwa? Kita tidak berharap ada korban jiwa, Roby, kalau Anda bisa konfirmasi, ini informasi juga yang kami tangkap di lapangan, ada juga kerusakan sejumlah bangunan, termasuk Masjid Agung Batang dan juga sekolah SMP Negeri 7, ini informasinya. Anda bisa konfirmasi soal ini? Ada sejumlah fasilitas ibadah dan juga rumah sekolah?
Ya, kalau sampai saat ini memang terpantau dari Masjid Agung yang berada di Kauman, Kabupaten Batang memang terjadi kerusakan. Namun tidak begitu mengganggu ya. Terjadi hanya kerusakan beberapa titik, juga di salah satunya juga kerusakan di SMP Negeri 7 Batang juga mengalami kerusakan beberapa plafon, bahkan satu plafon atap jatuh. Dan demikian di SD Negeri Kalisalak mengalami kerusakan. Dan perlu diketahui juga Heranov, bahwa gempa ini tidak hanya dirasakan oleh warga Kabupaten Batang, bahkan dirasakan juga oleh saya sendiri warga Pekalongan tadi merasakan guncangan cukup kencang banget. Saya kira malah itu gempa di luar, ternyata malah terjadi di Kabupaten Batang. Dan gempa juga dirasakan dari warga-warga sampai Pemalang. Demikian Heranov. Baik, kalau dilihat dari visual yang tampil di layar tadi cukup parah nampaknya sejumlah bangunan rusak. Robi, Anda bisa informasikan juga bagaimana kronologi dari gempa tadi pada pukul 14.30. Apakah benar ini pusatnya berada di darat dan juga kita ikuti perkembangannya di kedalaman 5 km timur laut Batang? Robi? Ya, informasi sementara memang demikian, cuma belum ada pernyataan resmi dari BPBD Kabupaten Batang. Hanya memang dari BMKG setelah merilis dalam sosial medianya memang membetulkan kalau itu terjadi di Kabupaten Batang, merupakan gempa darat gitu ya, Rano. Baik, bagaimana kemudian Anda juga bisa ceritakan ke masyarakat luas, mungkin mereka ingin memasuki wilayah Batang, apakah ada akses yang tertutup karena gempa tadi siang, sehingga akses menuju Pekalongan maupun Kendal ini tertutup sementara, Robi? Ya, untuk akses saat ini semuanya bisa diakses, Heranov. Dan para pemirsa juga perlu diketahui bahwa gempa yang terjadi di Kabupaten Batang siang tadi itu gempa yang tidak begitu besar, namun memang beberapa bangunan nampak mengalami kerusakan. Jadi akses jalan imbas dari gempa ini tidak menutup akses jalan masuk, baik yang mau ke Kabupaten Batang maupun dari Batang mau keluar Batang. Jadi tidak ada kesulitan untuk akses keluar masuk di Kabupaten Batang, gitu. Apa yang tengah dilakukan oleh BPBD setempat saat ini, Robi? Apakah ada upaya evakuasi terlebih dahulu, mengingat ada potensi gempa susulan? Berikutnya, apakah ada upaya evakuasi sore ini di Batang? Iya. Tadi kebetulan kita bareng sama dari BPBD Kabupaten Batang. Untuk saat ini memang dari apa yang tadi kita pantau di Desa Lebok, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang, memang tidak terjadi korban jiwa, hanya korban luka. Bahkan petugas BPBD saat itu hanya melakukan pencatatan beberapa kerusakan bangunan. Cuma hingga saat ini kita belum menerima angka pastinya berapa yang rusak dan dampak dari bencana ini apa saja. Kita belum menerima angka pastinya dampaknya apa saja, apakah nanti akan ada posko pengungsian atau tidak. Tapi nampaknya kalau kita lihat di lapangan belum ada posko pengungsian karena memang beberapa titik bangunan gempa tidak seluruh, hanya beberapa bangunan di satu pemukiman. Gitu, Heranov. Baik, terakhir sebelum kita tutup, bagaimana kemudian Anda bisa jelaskan juga dua desa yang terdampak nasibnya, Desa Ketandan dan Desa Kalisalak? Apakah dua desa ini memang paling parah karena dekat dengan pusat gempa? Robi? Desa terparah itu di Lebok, Kecamatan Warongasem, Heranov. Kalau di Desa Kalisalak hanya bangunan sekolah, dan di Ketanggang juga bangunan sekolah, sama di Kaumannya di Kota Batangnya itu Masjid Kauman. Tapi di desa yang paling dekat dengan pusat gempa, yaitu yang di Desa Lebok, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang, ini hanya beberapa sekitar kita di lapangan hanya dari 10 rumah yang terdampak, dan itu pun tidak
mengalami kerusakan cukup parah, Heranov. Hanya beberapa bangunan yang memang berada di belakang sama di depan dengan kondisi yang memang sebelumnya berpotensi untuk rubuh, bangunan rubuh. Jadi untuk gempa Batang ini memang tidak kita pikirkan seperti gempa-gempa yang lain yang begitu parah, karena ini hanya pada beberapa titik saja. Itu Heranov. Baik, kita harapkan tidak ada gempa susulan yang bakal terjadi. Kita harapkan juga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita tunggu update berikutnya dari Anda dan juga visual terbaru, Robi. Dan kami akan update di segmen berikutnya atau di program lain. Terima kasih untuk sementara Robi Bernardi, rekan kami. Ada jurnalis Transmedia langsung dari Jawa Tengah.